hal yang sangat penting yang apabila kita berhasil mendalaminya, ini insya Allah akan membawa perubahan yang cukup besar untuk umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shifters. Di video kali ini kita akan ngomongin soal 3 hal yang harus didalami muslim zaman sekarang. Karena 3 hal ini adalah hal yang sangat penting yang apabila kita berhasil mendalaminya, ini insya Allah akan membawa perubahan yang cukup besar untuk umat muslim. Dan spoiler aja, ketiga hal ini adalah ilmu duniawi. Yang kurang sebenarnya dari umat muslim zaman sekarang itu adalah kemampuannya untuk mempelajari dan memperdalam ilmu duniawi. Sekali lagi ingat shifters bahwa ilmu duniawi itu bisa bermanfaat di akhirat apabila niat kita bagus, niat kita lurus. Jadi sebelum saya bisa sampaikan apa ketiga ilmu duniawi ini, tahap nolnya adalah kita harus meluruskan niat dulu. Saya niat mempelajari ilmu duniawi ini karena Allah Ta'ala. Nah, tahap berikutnya kita baru mempelajari ketiga ilmu duniawi ini. Apa ketiga ilmu ini? Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah politik, dan yang ketiga adalah ekonomi. Nah, ini ilmu monster ya dalam tanda kutip. Kita sebenarnya enggak terlalu harus untuk memperdalam ketiganya. Kita bisa pilih salah satu, tapi ya kalau bisa memperdalam ketiganya itu lebih bagus. Karena saya sendiri itu agak lemah di ekonomi. Saya memang lebih banyak ngomongin soal pendidikan dan politik, selain juga ngomongin soal muslim ya. Jadi silakan teman-teman pilih mana dari ketiga bidang ini yang bisa atau mau teman-teman dalami. Oke, akan saya coba jabarkan sedikit ya kenapa ketiga hal ini penting. Kenapa ketiga bidang ilmu duniawi ini penting untuk umat. Pendidikan dulu. Soal pendidikan sebenarnya kita harus mulai dari bagaimana cara belajar. Kita kadang langsung disuruh mempelajari soal matematika, fisika, sosial, bahasa. Tapi kita jarang untuk belajar bagaimana caranya belajar. Bagaimana supaya pelajaran apapun itu, mau itu ilmu duniawi maupun ilmu agama, ilmu akhirat, itu bisa kita serap dengan cepat dan kita lebih banyak ingatnya daripada lupanya. Itu yang harus kita pelajari dulu, teman-teman, supaya kita kalau mempelajari berbagai ilmu, dalam hal ini misalkan politik dan ekonomi, ini akan lebih cepat pertumbuhannya, insya Allah eksponensial. Dan di bidang pendidikan ini juga adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Betapa banyak seorang saintis, ilmuwan, itu dia cerdas. Nulis di papan tulis, coret-coret di kertas. Dia ngerti tuh, bikin rumus-rumus baru, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia ngajar, hanya orang-orang tertentu mungkin ya, yang ngerti apa yang ia ajarkan. Karena mungkin sang saintis ini, ilmuwan ini belum mengerti atau belum belajar caranya menyampaikan ilmu ke orang lain. Nah, di bidang ini kita bisa mempelajari yang namanya metode Feynman. Dulu ada ilmuwan namanya Richard Feynman. Dia membuat sebuah metode yang kita kenal dengan metodenya si Feynman. Feynman Method. Singkatnya, bagaimana cara kita mengajarkan orang lain, sharing ilmu ke orang lain, itu dengan cara yang mudah dimengerti orang tersebut. Bahkan seakan-akan kalau kita mempelajari soal politik gitu ya, itu anak kecil itu bisa ngerti. Bayangin tuh, bagaimana caranya kita mempelajari ilmu yang kompleks, misalkan tentang politik gitu ya, kekuasaan, etika politik gitu,
Dan kita ngajarin ke anak kecilnya ngerti. Ini juga bisa pakai analogi-analogi. Nah, itu adalah beberapa cara dari metode Feynman. Kita bisa belajar itu juga tuh. Dan terakhir di bidang ini, di bidang pendidikan ini kita bisa cari caranya supaya umat muslim ini mau mempelajari ilmu-ilmu duniawi yang mereka suka, yang mereka punya ketertarikan di bidangnya. Misalkan dalam ilmu sosial, misalkan dalam ilmu matematika, fisika, biologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Karena di Al-Quran dan di hadis itu banyak banget hal-hal yang sebenarnya itu adalah ilmu-ilmu duniawi. Ilmu perang, ilmu lingkungan hidup. Janganlah kamu merusak bumi, itu kan ilmu lingkungan hidup itu. Dan lain sebagainya. Kita bisa menyangkut pautkan agama, ilmu agama dengan ilmu duniawi yang sedang kita pelajari. Oke, lanjut ke bidang kedua, yaitu politik. Kenapa politik ini kita butuhkan? Karena memang politik sepenting itu, teman-teman. Yang kita pelajari selama ini, kalau Nabi Muhammad SAW itu dan nabi-nabi lainnya dan rasul-rasul lainnya itu dulunya penggembala kambing, penggembala domba. Para nabi ini atau beberapa nabi ini juga adalah seorang pedagang, seorang pembisnis. Tapi jangan lupa teman-teman, bahwa nabi, bahwa rasul itu juga adalah seorang politisi. Suka gak suka, kita harus terima kenyataan itu. Kenapa di zaman sekarang banyak orang yang enek ketika mendengar kata politik, atau politisi, atau politikus, atau partai politik? Karena aktor politiknya itu kotor, sistemnya juga kotor. Jadi orang-orang yang terjun ke politik kebanyakan jadi kotor juga. Tapi kalau kita bisa membuat sistem politik, budaya politik, dan aktor politik yang baik, insya Allah teman-teman, semuanya akan jadi lebih baik. Karena mau bagaimanapun juga, hidup kita dipenuhi dengan politik, terkhusus kebijakan publik. Yang mana kebijakan publik ini adalah dari para pejabat publik, politisi. Kalau muslimnya banyak yang bodoh soal politik, ya wajar aja kalau banyak muslim yang dibodoh-bodohi para politikus. Itu yang tidak boleh lagi ada. Saya termasuk orang yang suka mempelajari politik karena saya tahu betul politik itu sangat penting. Saking pentingnya, kalau politik ini buruk, hampir semuanya akan jadi buruk. Kalau politik ini benar, insya Allah semuanya akan jauh lebih baik. Jadi benar. Teman-teman boleh belajar di kampus, ambil jurusan politik, tapi juga bisa baca-baca buku politik, cari ilmu-ilmu dari konten atau dari akun-akun yang terpercaya soal politik. Bisa nonton debat politik juga, analisa, belajar filsafat politiknya juga. Ilmuwan muslim yang membahas soal politik itu banyak juga loh, yang membahas soal kenegaraan. Salah satunya adalah Al-Farabi, dan masih banyak yang lainnya. Kita juga boleh dan bisa mempelajari ilmu politik Islam. Ketika Nabi SAW baru hijrah ke Madinah, beliau itu kan membangun sebuah masjid ya. Untuk apa masjid itu? Ya untuk markas besarnya lah, mabesnya dari pergerakan politik Islam. Dan juga Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Itu juga kegiatan seorang politisi, seorang pejabat publik tuh kegiatan itu. Dan membuat perjanjian-perjanjian, itu juga kegiatan politik, kegiatan seorang politisi. Oke, itu soal politik. Yang ketiga, yang terakhir soal ekonomi. Yang tadi saya sudah singgung bahwa saya itu sangat lemah di ekonomi. Jadi saya membutuhkan banyak orang yang mengerti soal ekonomi. Ekonomi Islam, oke, kita bisa pelajari itu. Betapa banyak di Al-Quran itu soal
ekonomi, misalnya riba. Jadi teman-teman yang mungkin cukup kuat dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan angka, yang berkaitan dengan sosial, nah ini bisa nih memperdalam ilmu ekonomi. Bisa juga baca buku, ini bukunya Bang Ferry Irwandi, Prinsipil Ekonomi. Ini saya juga udah baca, atau baca buku ilmu ekonomi lainnya. Balik lagi, ekonom muslim baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia itu banyak banget. Jadi silahkan buat teman-teman bisa fokus ke ekonomi juga. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Coba komen teman-teman mau fokus kemana? Apakah fokus meningkatkan taraf berpikir muslim, berpikir umat itu dari bidang pendidikan, bidang politik, atau bidang ekonomi? Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Saya Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.